Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini membawa kebahagiaan buat kita semuanya. Karena hari ini memang ada yang berbeda sebenarnya ketika kita merayakan sesuatu yang belum ditetapkan. Ini hebatnya kita. Merayakan sesuatu yang belum ditetapkan. Karena cuma kita yang bisa begini. Yang lainnya begitu soalnya. Dan hari ini kita akan menggelar press conference untuk penetapan Hari Humor Nasional. Ditambah juga nanti ada gelaran penganugerahan untuk beberapa kategori ya yang berhak mendapatkan hadiah. Dan ini adalah event merupakan bentuk kerjasama antara Pertamor dan juga IHIK 3 ya, yang menggelar penganugerahan untuk karya-karya humor yang ada di Indonesia. Telah hadir bersama saya di sini ada Pak Darminto M. Sudarmo, ya selaku penggagas acara, juga ada Mbak Novita dari IHIK 3, dan juga sudah hadir ada Pak Seno Gumiraji Dharma. Dan untuk memulai, kita sebenarnya masih menantikan kehadiran Pak Jaya Suprana. Beliau masih ada acara lain, tapi diusahakan akan segera bergabung bersama kita di sini untuk menjelaskan kenapa ini kita buat. Karena ini adalah event yang cukup langka, ya, dan kita berharap event ini akan terus bergulir tiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi untuk orang-orang yang memberikan karya humor untuk menghibur masyarakat Indonesia. Karena terus terang saat ini bangsa kita, negara kita lagi sakit karena pandemi, dan humor adalah salah satu obat yang bisa meningkatkan imun. Semoga kita bisa semua dalam kondisi yang selalu sehat walafiat. Baik, saya minta kesediaan dari Pak Darminto untuk kemudian ngobrol di sini bersama teman-teman jurnalis tentang apa sih latar belakang dilakukannya Hari Humor Nasional dan juga penganugerahan untuk karya-karya humor terbaik di tanah air. Pak Darminto, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Yasir. Ya, saya perlu setback dulu ya cerita riwayat yang pernah terjadi pada tahun 2008-an. Itu seorang rekan yang bernama Bambang Haryanto, seorang aktivis humor dan seorang blogger, itu pernah mengajak kita maksudnya orang kawan-kawan waktu itu untuk bikin Hari Humor Nasional, Hari Humor Indonesia. Dan tanggalnya ditetapkan pada tanggal 30 Desember. Karena Gus Dur wafatnya tanggal 30 Desember, pas kebetulan juga pelawak Dono Warkop itu juga meninggal pada 30 Desember. Sehingga dia punya gagasan untuk membuat Hari Humor Indonesia, bukan Hari Humor Nasional ya, Hari Humor Indonesia tanggal 30 Desember. Kita hanya declare aja di Facebook atau mungkin nggak tahu beberapa teman-teman dia yang ada di media sosial. Dan sempat 2 tahun agak ramai dikit, tapi sesudah itu tampaknya senyap, orang sudah lupa lagi, sehingga boleh disimpulkan bahwa pilihan Hari Humor Indonesia ditetapkan pada 30 Desember itu terus terang kurang bersambut ya, karena senyap, sehingga sempat vakum beberapa tahun, dan pada tahun 2021 ini para sesepuh humor, di antaranya Gus Mus, Pak Jaya, dan beberapa yang lain itu sempat mengingatkan bahwa di Indonesia itu ada hari badai, ada hari jamu, ada hari santri, ada hari ini, banyak sekali hari-hari yang sebetulnya itu merupakan apresiasi terhadap event itu sendiri, terhadap subjek itu sendiri. Akhirnya digagas secara cepat ya, secara cepat, dan akhirnya diputuskan bahwa berdasarkan pertimbangan
dipilih hari lahirnya Gus Dur. Nah, tampaknya ketika kita coba tes case ke beberapa media sosial, terutama di kalangan orang-orang pencinta humor, gagasan hari lahir Gus Dur untuk dijadikan sebagai hari humor nasional, bukan hari humor Indonesia, ya, hari humor nasional itu tampaknya cukup bersambut, dan ini tentu ada konsekuensinya kalau ada yang lebih banyak melihat humor itu tampaknya identik dengan lawak. Jadi mereka itu berpikir kenapa kok bukan Bing Slamet, kenapa bukan Basio, itu yang latar belakangan. Kenapa bukan Gepeng dan sebagainya. Jadi humor itu mereka melihat sebagai lawak, atau lawak mereka anggap sebagai humor. Padahal lawak itu kan salah satu produk dari humor. Seperti kuliner itu ada bakso, ada mie, ada cincau, buyung hai dan sebagainya. Jadi humor itu membawai atau mengayomi beberapa produk atau output produk yang namanya lawak, kartun, mungkin meme, mungkin tari humor, bahkan pantomim dan sebagainya. Sehingga humor itu berbeda dengan dari komedi ya. Jadi dalam hal ini tolong jangan disalahartikan, karena humor itu sebetulnya induk, seperti kuliner itu induk dari semua produk makanan atau masakan dan yang lain-lain itu. Jadi humor itu jangan dilihat sebagai ekspresi dari sebuah karya yang namanya lelucon ya, yang menghasilkan lelucon. Jadi berbeda, humor itu sebagai kata benda, lelucon sebagai kata sifat, itu sudah berbeda tempat ya. Jadi humor itu tidak urusannya sama, ya oke lah, humor tanda tawa, gelak tawa, bergembira, senyum dan sebagainya. Tapi humor itu sendiri secara filosofis maknawinya itu tidak sederhana itu. Terutama kalau kita kaitkan dengan proyeksi kenapa kita mengambil tanggal 7 atau hari lahirnya Gus Dur sebagai landasan, karena Gus Dur itu secara pribadi dalam tindak atau laku atau seluruh ekspresi hidupnya itu mengekspresikan bahwa dia itu selalu, bahkan sering ya, memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi dalam hal ini humor juga memuat tradisi berpikir berbeda ya, berpikir beda, berpikir kritis, berpikir kreatif dan lain-lain. Sehingga seperti yang tadi dimunculkan di tag tadi, coba dimunculkan lagi dalam kesimpulan kami, humor sebagai energi budaya tidak hanya berkaitan canda tawa dan hiburan belaka, tapi juga terutama berkaitan dengan tradisi berpikir beda, berpikir kritis, berpikir kreatif yang sentilan-sentilan dan sengatannya itu menyetakkan kita ke sudut perenungan, pembelajaran, bahkan penyadaran. Dan semua itu dalam bingkai logis dan estetis ya, harus. Jadi kalau Koestler bilang sains itu kaitannya dengan logika, kemudian seni kaitannya dengan estetika, maka humor itu kaitannya dengan logika dan estetika yang dicampur, yang bersamaan. Nah, di situ tempatnya tawa. Kenapa 7 Desember kan sudah disebutkan ya tadi, kaitannya dengan hari lahir Gus Dur. Kenapa Gus Dur? Karena Gus Dur secara merupakan representasi dari cara hidup, cara berpikir yang sudah kita jelaskan tadi. Itu Mas Yasir yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa di.
Baik, buat teman-teman jurnalis, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Darminto M. Sudarmo. Silakan. Sebelum ada yang masuk, mungkin Mbak Novrita bisa menambahkan. Oke, terima kasih Mas Yaser. Ada beberapa hal catatan penting di dalam pelaksanaan acara Hari Humor Nasional ini, bahwa sebentar lagi kita akan memulai proklamasi Hari Humor Nasional yang akan dibuka lebih dahulu Suk Sakti dari Gusmus. Kemudian habis itu ada acara rahasia nih yang bakal kacau balau yang akan dipandu oleh Pak Jaya Suprana, dan akan ada diberi kehormatan kedatangan saksi peristiwa bersejarah yang merupakan teman dekat dari Gus Dur juga, yaitu Profesor Mahfud MD. Kemudian setelah acara yang kacau balau ini nanti akan ditutup dengan proklamasi Hari Humor Nasional oleh putri dari Gus Dur sendiri, yaitu Mbak Inaya Wahid. Kemudian setelah diproklamirkan Hari Humor Nasional, kemudian kami akan memberikan anugerah Hari Humor Nasional yang dibagi menjadi 3 anugerah. Yang pertama adalah anugerah Sibarani untuk kartun humor terpilih yang akan dibacakan oleh Pak Darminto M. Sudarmo selaku founder dari IHIK. Kemudian yang kedua itu adalah anugerah arwah untuk kategori seni tulis humor yang akan dibacakan oleh Pak Seno Gumira Ajidarma yang juga adalah founder dari IHIK. Kemudian untuk anugerah Suprana yang akan terpilih video atau meme terbaik, yang kebetulan nanti pemenangnya ada 2 orang dan dibacakan oleh Pak Dani Septriadi sebagai founder IHIK dan oleh saya sendiri sebagai CEO IHIK. Kemudian, oh iya, untuk teman-teman media, Mbak Nia sudah sharing link yang isinya adalah form untuk data diri WA dan email. Jadi kalau teman-teman mengisi itu, nanti kami akan membagikan press release-nya ya. Jadi teman-teman biar memudahkan kita untuk membagikan press release untuk acara press conference hari ini. Waktunya itu akan dimulai insya Allah akan tepat waktu jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore via Zoom dan YouTube. Ini adalah tentang intinya Pertamor itu didirikan oleh Pak Jaya Suprana di tahun 1980-an, dan Pertamor sudah menyelenggarakan acara-acara seminar maupun acara lomba yang berkaitan dengan humor, dan sudah diikuti oleh berbagai macam tokoh humor di Indonesia. Kemudian kerjasama ini juga terselenggara juga dengan kami IHIK, dan IHIK sendiri itu adalah pusat kegiatan humor di Indonesia yang foundernya tadi sudah disebutkan 3 orang tadi, dan tekad kami adalah demi humor yang adil dan beradab. Untuk informasi selanjutnya bisa langsung kontak ke saya di WA 0818 486 1185. Saya kembalikan lagi ke Mas Yaser supaya tidak berpanjang-panjang karena waktunya sudah mepet. Silakan Mas Yaser. Baik, terima kasih Mbak Novrita dan teman-teman sekalian. Kita akan mulai tepat jam 4 sore nanti. Jadi untuk teman-teman yang mau stay di sini dipersilakan. Mungkin kita bisa sambil ngobrol aja sambil menunggu jam 4 ya. Tapi kalau misalnya nanti mau live ya nggak apa-apa, tapi saya sih berharap tetap di sini aja biar kita gampang gitu loh. Siapa tahu ada hal-hal yang mungkin teman-teman mau tanyakan langsung sambil diskusi, mungkin di luar ini juga nggak apa-apa gitu loh ya. Kita akan mulai tepat jam 4 sore nanti, dan kita menunggu jam 4 sore kita bisa ngobrol-ngobrol di sini sekarang. Kira-kira demikian.